Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Fitri Rahmani, bimbingan konseling kelas 7 SMP dengan tema potensi diri. Di dalam potensi diri ada hal-hal yang harus kita ketahui, yaitu macam-macam potensi diri, cara mengenali potensi diri, faktor yang mempengaruhi dalam menggali potensi diri, dan cara mengembangkan potensi diri seseorang. Sebelumnya kita akan membahas mengenai potensi diri. Ya, potensi diri merupakan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud tetapi belum terlaksana sepenuhnya. Baiklah anak ibu semuanya, di sini ibu akan menjelaskan macam-macam potensi diri. Yang pertama itu ada potensi fisik. Potensi fisik itu dapat diberdayakan sesuai dengan fungsinya. Contoh, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, itu merupakan bagian dari potensi fisik. Yang kedua ada potensi mental intelektual. Potensi mental intelektual ini berhubungan dengan kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kiri. Fungsi dari potensi ini untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisa sesuatu hal. Kemudian, yang ketiga itu potensi sosial emosional. Potensi ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendali amarah, memotivasi, dan kesadaran diri. Yang keempat itu potensi mental spiritual. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma. Kemudian yang kelima, potensi daya juang. Potensi ini berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Kemudian kita masuki cara mengenali potensi diri atau tips mengenali potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Oke, di sini kita disuruh untuk mengenali diri sendiri. Coba buat daftar pertanyaan seperti apa yang membuat kita bahagia, apa yang kita inginkan dalam hidup ini, apa kelemahan kita, apa kelebihan dan kekuatan kita. Mintalah bantuan keluarga kita atau sahabat untuk menilai kelemahan dan kekuatan kita. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan hidup. Tentukan tujuan hidup kita baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dan kemudian menentukan tujuan yang jauh boleh saja asal diikuti oleh semangat untuk mencapainya. Yang ketiga, kenali motivasi hidup. Setiap manusia memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Coba kenali apa motivasi hidup kita, apa yang bisa melecut semangat kita untuk menghasilkan karya terbaik, sehingga kita memiliki kekuatan dan dukungan moral dari dalam diri. Kemudian yang keempat, hilangkan berpikiran negatif atau pikir negatif. Buanglah pikiran-pikiran yang bisa menghambat langkah kita untuk mencapai tujuan. Setiap kali kita menghadapi hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Ya, pasti. Kemudian, lebih baik coba evaluasi kembali langkah kita. Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kemudian, melangkahlah kembali jika kita telah menemukan jalan yang matang. Yang kelima itu mengadili diri sendiri. Berarti jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan, jangan menyesali dan mengadili diri sendiri berlarut-larut. Hal ini akan membuang waktu dan energi. Bangkit dan tataplah masa depan. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk maju. Oke, selanjutnya kita masuki tips mengenali potensi diri. Ya, di sini ada 3 cara mengenali potensi diri. Yang pertama, di sini ada percaya diri. Tips mengenali dan menggali. Tadi cara mengenali, sekarang cara menggali potensi diri. Oke, yang pertama itu percaya diri. Kurangnya percaya diri bisa menghilangkan
meluangkan kesempatan kita untuk menggali potensi diri kita. Akan tetapi tidak menghilangkan potensi. Yang kedua, hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda sukai bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Jadi cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat kita, akan tetapi jangan lupa yang bukan minat. Oke, yang ketiga itu pergaulan. Misal, jika anak ini semuanya punya pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka kita akan menjadi pintar. Selanjutnya kita jelaskan di sini mengenai cara mengembangkan potensi diri. Dan yang terakhir itu mengembangkan potensi diri. Salah satu cara mengembangkan potensi diri adalah dengan menerapkan hukum kebutuhan dan perhatian. Bahwa seseorang yang butuh sudah pasti perhatian, dan seseorang yang perhatian sudah pasti karena butuh. Sama halnya dengan kehidupan. Seseorang yang butuh sukses, seseorang yang memang butuh dia mengoptimalkan kehidupan yang sebaik mungkin, maka dia harus menggali potensi dirinya. Maka dari itu, ketahuilah potensi anak ibu dari sekarang sedini mungkin. Oke, jadi hal yang harus anak ibu lakukan yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti buatlah kelebihan apa saja yang ada pada diri kita, dan buatlah apa saja kekurangan yang ada pada diri kita. Oke? Itu saja tugasnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.